Kami sampaikan selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi kita semuanya. Hari ini kami datang, saya Sandi Ebenezer Situngkir, juru bicara Tampak. Kemudian ada Bung Robert Keitimu, koordinator Tampak. Kemudian ada Pak Saur Siagian, ada Mang Apul Sialahi, ada Darman Saidi, ada Judianto, kemudian ada ADPA, kemudian ada Dr. Turman, kemudian berikutnya ada Dr. Fernando, ada Rio, ada Megawati, dan ada Hanggiat. Di belakang ada Sabar dan beberapa kawan lagi. Seperti harapan kami dari Tampak itu, bagaimana kami bisa memberikan kontribusi yang positif terkait dengan melihat persoalan pembunuhan Brigadir Joshua. Meskipun kami berbeda dengan Komisi 3 terkait dengan penyebutan nama, tapi kami tetap berkomitmen bahwa kasus yang terjadi adalah pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat yang diduga dilakukan oleh pimpinannya gitu ya. Sekilas Ketua, pimpinan dan para anggota yang kami hormati, Tampak ini adalah perkumpulan para advokat yang mandiri gitu ya. Kami tidak memiliki pretensi apapun kecuali memberikan kontribusi kepada nilai-nilai penegakan hukum yang berlaku di negara kita. Kami berkumpul dengan sukarela terkait melakukan tidak hanya melihat pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat yang menurut kami per hari ini sudah ditangani oleh kepolisian. Tapi kami setuju dengan pimpinan tadi itu bahwa ada bias-bias yang luar biasa gitu ya. Kami juga mencoba masuk ke arah sana, arah bias-bias yang luar biasa itu. Yang pertama, Pak Pimpinan, kami sudah membuat pengaduan resmi terkait dengan Irjen Pol Verdi Sambo di Propam itu, Propam Polri. Harapan kami dan kami meyakini bahwa pengaduan yang kami lakukan itulah kemudian dipergunakan oleh Mabes Polri dalam rangka peradilan etik yang sekarang ini gitu ya. Kemudian ketika kami membuat pengaduan itu, tidak hanya Irjen Pol Verdi Sambo yang kami adukan gitu, tapi bersama kawan-kawan lain gitu ya. Kemudian kami juga membuat pengaduan masyarakat Dumas di KPK terkait dengan dugaan penerimaan uang ya. Percobaan penerimaan uang yang dilakukan oleh institusi di Propam Mabes Polri kepada staf LPSK gitu ya. Berikut kami juga mengharapkan ada sebuah sikap yang positif terkait dengan bias-bias yang luar biasa tadi gitu ya. Ada pelanggaran kode etik yang begitu luar biasa masif oleh 90 lebih anggota Polri yang hari ini kami mendengar tidak seluruhnya diproses terkait dengan pelanggaran kode etik dan penempatan khusus gitu ya. Kemudian bias yang lain perlu pimpinan Komisi 3 ketahui, coba jugalah kita memikirkan rakyat ini yang bulan-bulan terakhir ini fokus melihat media sosial gitu. Efek dari peristiwa ini mungkin saja rakyat ini harus belanja pulsa, harus belanja data gitu ya. Setiap hari mengikuti perkembangan dari kasus ini. Sehingga biasnya itu ya mungkin saja rakyat itu jadi tidak bisa membeli makan karena membeli pulsa-pulsa tersebut. Nah, harapan kita ada penyelesaian yang utuh gitu terkait dengan isu ini gitu ya. Kemudian Pak Pimpinan dan anggota yang kami hormati, kami juga menginginkan ada reformasi total terkait dengan di kepolisian itu. Sebagaimana kita ketahui, salah satu penyebab institusi kepolisian sekarang ini, yang pertama itu tidak adanya pengawasan, baik yang dimuat di Undang-Undang Kepolisian
maupun di peraturan presiden gitu ya. Ketentuan salah satu pasal di Undang-Undang Kepolisian misalnya, polisi dapat bertindak menurut penafsiran sendiri ya. Nah itu bagi kami itu ketentuan yang sangat kontradiktif gitu ya. Sangat kontradiksi sekali ketentuan polisi dapat bertindak melakukan penafsiran sendiri. Kalau itu yang diberlakukan Pak Ketua, Pak Pimpinan, hanya dua jawabannya. Ketika polisi menembak seseorang, maka jawabannya cuma dua. Yang pertama, membahayakan jiwanya polisi, atau yang bersangkutan itu melarikan diri gitu. Jadi saya kira poin di Undang-Undang Kepolisian itu sangat jelas disebutkan di situ. Yang kedua misalnya terkait dengan pengawasan di Kompolnas. Hampir di Undang-Undang Kepolisian itu, Kompolnas yang terdiri dari Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Mendagri gitu ya, sebagai anggota dan pimpinan itu, hampir tidak memenuhi persyaratan sebagai lembaga pengawas ya. Kalau yang kemudian dipersoalkan masalah etik gitu ya, di kepolisian itu mestinya karena dia etik, mestinya bentuknya peradilan. Berbicara peradilan, mestinya itu adalah lembaga yang mandiri gitu. Untuk apa misalnya Kompolnas harus beranggotakan Menko Polhukam gitu ya, Mendagri dengan gaji 23 juta, 22 juta gitu ya. Kemudian tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai pengawas kepolisian. Dan saya kira itu melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang terbagi kekuasaan itu. Tidak mungkin eksekutif melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Apalagi posisinya Menko Polhukam sebagai penanggung jawab keamanan. Sangat tidak mungkin gitu ya. Kemudian Pak Pimpinan, dulu pernah kita diskusikan terkait dengan Dipropam Pak Pimpinan. Bagaimana postur di Propam itu, mulai dari Polsek, Polres, Polda itu langsung bertanggung jawab kepada Kapolri melalui Kadipropam gitu ya, sehingga di Propam di Polsek itu tidak bertanggung jawab kepada Kapolsek gitu, tidak bertanggung jawab kepada Polres, tidak bertanggung jawab kepada Kapolda gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masih bersepakat bahwa kepolisian adalah institusi penegak hukum, penopang demokrasi, maka harus kita tempatkan dia dalam proporsi yang baik dan benar. Pengawas internal harus hadir. Pengawas internal harus hadir di Propam yang lebih profesional gitu ya, tidak bertanggung jawab kepada atasannya yang terdekat gitu ya. Kemudian tambahan lain Ketua, harapan kami adalah penyelesaian juga terkait dengan yang beredar misalnya terkait dengan Kaisar Sambo, Kaisar segala macam itu. Saya kira itu juga harus ada jalan keluar juga. Apakah apa yang dilakukan oleh DPR yang bisa menyelesaikan itu? Dua minggu terakhir ini adalah yang kita ketahui adalah penggerebekan markas-markas judi gitu ya. Kalau kita mengikuti pernyataan dari Kapolri ya, siapapun yang terlibat di wilayah-wilayah perjudian itu, Kapoldanya saya copot, Kapolresnya saya copot, Dikrimumnya saya copot. Ini kan faktanya memang ada perjudian yang ditangkap. Nah kalau kita misalnya mengikuti pernyataan Kapolri itu, mestinya kan ada tindakan terhadap para pimpinan-pimpinan wilayah misalnya.